buku sejarah itu susunan PBNU pertama, setahu saya memang tidak ada Mbah Alawi. Terakhir ini kok ada memasukkan Habib Hasyim itu. Sebenarnya kita jangan gegabah memasukkan dalam sejarah sosok siapapun, harus melalui penelitian, melalui verifikasi data dan sebagainya. Baik Gus, perasaan Gus Fahmi sebagai zuriyah Mbah Hasyim, cucu Mbah Hasyim, ketika mendengar dan melihat pembelokan sejarah berdirinya NU, bagaimana ini Gus? Ya tentu saya sedih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali, menyapa saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Gus Fahmi dan Kang Yusuf Mares pada saat ditanya tentang pendistorsian sejarah NU. Gus Fahmi adalah cucu dari pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau menjelaskan, baru kali ini mendengar ada nama Habib Hasyim bin Umar bin Yahya yang menjadi tokoh pendiri NU. Dan beliau kaget, kok bisa? Dan beliau kecewa. Ini sangat berbahaya bagi warga NU untuk jangka yang akan panjang. Karena apa? Karena ada narasi membelokkan sejarah NU sebenarnya sudah lama, cuma saking sabarnya orang-orang NU yang mengandalkan husnudzon, ya baru kali ini saja ini meledak semenjak adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Coba kalau tidak ada tesis, otomatis tidak ngeh, warga NU tidak akan ngeh, karena mainnya itu, wah, cerdik, licik, luar biasa. Jadi bukan hanya di ceramah-ceramahnya saja si LBY ini menanamkan doktrin perubahan sejarah NU. Bikin buku, bahkan bikin artikel-artikel di blog-blog yang banyak bertebaran di media sosial. Dan itu mempengaruhi alam bawah sadar kita semua. Pada saat kita disuguhkan sosok LBY yang begitu berwibawa, terus ada narasi yang dibangun oleh para mukibinnya, bahwa beliau wali, wah, bisa membelah dirinya beberapa bagian, bisa sholat di atas air. Orang yang berani dengan dia akan kualat, macam-macam. Ini menimbulkan rasa tersendiri di bawah alam sadar kita semua tentunya. Gus Fahmi menjelaskan, tidak ada nama Habib di berdirinya NU. Tokoh berdirinya NU tidak ada nama Habibnya. Jelas kan? Jelas. Jadi seumpama kalian ya yang masih percaya dengan LBY itu wali, ya, ini tidak logis kalian. Ini akal waras kalian itu sudah tidak jalan lagi kalau masih membela LBY. Ini sudah keterlaluan. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak pernah mengajarkan kita membelokkan sejarah. Kalau memang pendiri sejarah NU itu Syekh Khalil Al-Bangkalani mempunyai murid Kiai Asnad Syamsul Arifin, diutus untuk memberikan tongkat dan tasbih kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, kan gitu tuh, sampai tasbih itu dikalungkan Syekh Khalil Al-Bangkalan ke lehernya Kiai Asnad Syamsul Arifin, dan beliau tidak berani memegang. Bahkan ceritanya itu, kisahnya itu sampai
hadapan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari disuruh mengambil sendiri Hadratus Syekh Mbah Hasyim karena ketawaduan takzimnya dengan guru beliau Syekh Khalil Al-Bangkalani. Ada yang Mukibin LBY itu bikin narasi. Munculnya Habib Hasyim bin Umar bin Yahya apa siapa itu. Itu karena Kiai Asghar Syamsul Arifin itu mungkin mampir dulu ke Pekalongan umpamanya. Masya Allah. Wong mencopot tasbihnya, memegang tasbihnya saja itu beliau tidak berani. Apalagi mumpar mampir. Tidak logis ini. Terus koin yang sen, uang dulu itu sen yang diberikan Syekh Khalil untuk uang sangu kepada Kiai Asghar itu sama, masih utuh itu, masih utuh. Ini membuktikan betapa khidmah terus tanggung jawab Kiai Asghar Syamsul Arifin itu luar biasa. Malah sempat main-main, jalan-jalan, melipir dulu. Itu kalian disuruh ke Jakarta, mampirnya itu ke mana-mana, alasannya ngopi, istirahat. Berbeda dengan ulama-ulama kita dulu. Kiai Asghar Syamsul Arifin, wah, sampai tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Jalan terus, maju ke depan. Itulah. Makanya hari ini kalau ada pembelokan sejarah NU, ya, kita harus melawan siapapun orangnya. Karena bahaya loh. Kalau kita cermati, kalau kita baca bukunya seperti di Mutiara, Mutiara dari Nusantara, Pak ya, itu Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, lagi-lagi kakeknya LBY ini Yahya kan. Ini gurunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari loh. Dan sangkik tawaduknya di dalam narasi, di dalam buku yang ditulis itu Mutiara dari Nusantara, itu tidak mau dicatat namanya. Bayangkan, tidak mau dicatat namanya. Ini sejarah loh, bukan akal-akalan. Kalau cuma bikin narasi itu, wah, sekarang anak-anak itu pintar. Main narasi, main framing, wah, pintar. Makanya, ya Jabbar ya Qahar, yang berani dengan NU, maka akan hancur. Termasuk betapa kuatnya pengaruh dari geng Pekalongan ini, akhirnya rungkat serungkat-rungkatnya. Karena apa? Berani dengan NU. Ya Jabbar ya Qahar, semuanya akan hancur. Karena NU didirikan dengan keikhlasan. Libtigha'i mardhatillah. Saya yakin benteng NU yang mendirikan para wali. Dan doanya wali itu adalah mustajabah. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan otomatis Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini jam'iyah yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua tahu siapa yang mendistorsi sejarah NU. Maka remuk siapapun kalian, semua wali, pudarlah wali kalian. Seumpama ampuh, lunturlah keampuhan kalian. Selesai, tamat. Itulah pernyataan tegas dari Gus Fahmi, cucu dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, yang jelas cetha welo-welo menjelaskan kepada kita semua bahwa tidak ada nama Habib di tokoh pendiri NU. Jelas. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.